Pernah para sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat itu turun firman Allah berkaitan dengan orang-orang yang menumpuk emas dan perak. Allah mengatakan fabashshirhum bi'adzabin alim. Berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Pada hari di mana harta mereka akan menjadi alat siksa untuk mereka di neraka. Akhirnya para sahabat takut. Mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau alimna ayya malin afdal fanattakhidhu." Kalau kita tahu ya Rasulullah harta apa yang paling mulia, kita akan cari harta itu. Kalau ternyata emas dan perak ini membuat kita tersiksa nantinya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Afdaluhu lisanun dzakir wa qalbun syakir wa zaujah mu'minah tu'inuhu ala imanihi wa fi lafdhin tu'inuhu ala amril akhirah." Kalau bicara harta yang paling mulia di muka bumi ini yang kita tiap hari pagi, sore, malam syughul mencarinya, ternyata ada 3 yang perlu kita cari dan kita perlu bertanya, kita udah dapat nggak harta itu? Yang pertama adalah lisanun dzakir, lisan yang pandai berzikir. Yang kedua adalah qalbun syakir, hati yang pandai bersyukur. Kalau kita nggak punya hati yang bersyukur, tiap hari kita dapat harta 1 triliun, kita tidak akan pernah berbahagia dengan harta tersebut. Tapi kalau kita punya hati yang pandai bersyukur, berapapun yang kau dapatkan, engkau akan hidup berbahagia dengan pasanganmu. Dan yang ketiga adalah zaujah mukminah, istri yang beriman. Nabi tidak bicara alaihi salatu wasallam yang cantik, tapi yang beriman, yang dia hadir untuk mendampingi suaminya, tu'inuhu ala imani, membantu suaminya untuk mewujudkan keimanannya. Dan di riwayat lain dikatakan tu'inuhu ala amril akhirah, yang dia membantu suaminya untuk urusan akhirat. Kenapa Nabi alaihi salatu wasallam bicara iman, bicara akhirat? Wallahi ya syauqi, ad-dunya mal'una. Kata Nabi SAW, ad-dunya mal'una, mal'unun ma fiha. Dunia ini terkutuk, dan semua yang di dalamnya terkutuk. Keindahan yang kita lihat di gedung ini ya, Masya Allah, lampu-lampu yang menghiasi, bunga-bunga yang berjatuhan ya, ini akan hancur dan hilang dari muka bumi ini. Semua yang kita sentuh, bunga-bunga ini yang dipasang akan layu dan dia akan pergi. Kita pun sama. Kita akan ditinggal orang-orang yang kita cintai. Dan semua yang di dalam terlaknat illa zikrullah wa mawala. Kembali lagi, yang tidak dilaknat itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, saat ini lebih 1 miliar penduduk bumi ini sedang mengalami gangguan mental, stres, depresi. Makanya kenapa obat-obatan terlarang itu laris? Karena banyak orang di hadapan sarana hiburan yang begitu besarnya tetap dia depresi, cemas, gelisah. Tapi ketika dia mengingat Allah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub wa ma wala, dan semua ketaatan kepada Allah itu tidak terlaknat. Kalau manusia, pernahkah kita berpikir jemaah, ketika bercermin di hadapan cermin, apakah aku termasuk manusia terkutuk atau tidak? Karena Nabi alaihi salatu wasallam hanya menyebut 2 manusia yang tidak terkutuk. Yang pertama alim, yang kedua muta'allim. Yang pertama orang yang berilmu, yang mau belajar tentang rute menuju ke surga, yang dia mau tahu kenapa Allah menciptakan aku, kenapa aku dikasih kedua mata, kenapa aku dikasih kedua kaki. Au muta'allim, orang yang terus belajar untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu hari datang seorang kepada Hasan al-Basri. Dia punya anak perempuan banyak yang ngelamar. Bingung sampai abahnya ini. Kayaknya dia punya anak harim yang cantik ya, yang berpendidikan, ngantri yang ngelamar. Dia bingung, akhirnya dia bertanya kepada Hasan al-Basri, "Ila man uzawwijuha?" Kepada siapa aku nikahkan putriku ini? Hasan al-Basri mengatakan, la tuzawwij ibnataka illa min taqi. Jangan pernah engkau menikahkan putrimu kecuali dengan orang yang bertakwa. Bas. Kenapa kok syaratnya takwa?
Yang masuk surga cuma orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Yang diterima solatnya, yang diterima sedekahnya, yang diterima hajinya, umrohnya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya orang yang bertakwa yang diterima amalannya. Jangan engkau nikahkan putrimu kecuali dengan orang yang bertakwa. Oke, dalam urusan rumah tangga, apa sih peran takwa dalam urusan rumah tangga? In ahabbaha akramaha. Orang bertakwa itu kalau cinta sama harimnya, dia akan muliakan harimnya. Wa in lam yuhibbaha. Gimana kalau orang yang bertakwa ini tidak mencintai harimnya? Tidak semua rumah tangga dibangun di atas cinta. Dan Nabi alaihi salatu wassalam sudah mengatakan an-nisa'u naqisatu aqlin wa din. Perempuan itu kurang akalnya. Perempuan itu kurang agamanya. Khuliqatil mar'atu min dhila. Wanita diciptakan dari tulang rusuk, dia bengkok. Engkau nggak akan mungkin bisa meluruskan dia. Bagaimana ketika seorang yang bertakwa mungkin dia melihat perilaku istrinya yang tidak dia sukai? Kata Hasan Basri, in lam yuhibbaha lam yadhlimha. Orang yang bertakwa itu kalau nggak suka sama harimnya, dia tidak akan pernah melakukan KDRT kepada harimnya. Dia tidak akan pernah merendahkan istrinya. Hadhihi ummu auladi. Ini ibu anak-anaknya. Ini yang mendampingi dia. Bagaimana dia akan menzaliminya? Tapi dengan syarat takwa. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada semua rejal-rejal nih. Kita tahu ya, kita sering mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rejal itu pemimpin buat wanita. Sahih. Dan engkau akan mempertanggungjawabkan kepemimpinan. Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut, dengan cara yang lembut, dengan cara yang penuh kasih sayang. Fa in karihtumuhunna. Bagaimana kalau kemudian engkau membenci mereka karena mereka memang punya kekurangan? Allah mengatakan fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi yang kau benci, di situ Allah letakkan kebaikan yang banyak. Maka hendaklah engkau senantiasa berbaik sangka dengan takdir yang kau hadapi. Karena semua yang ada di sini rumah tangganya ada masalah. Di rumah Nabi alaihi salatu wasallam piring pun pernah pecah. Di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam istrinya pernah mengangkat suaranya. Bayangin ya, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengangkat suaranya di atas suara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap seorang rejal sejati? Kalau mau tahu rejal, hadza nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu man wati'at qadamuhu thara. Manusia yang paling baik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi, hadzal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Harimnya ngangkat suara di atas suaranya Nabi SAW. Abu Bakar lewat mendengar putrinya qalilatul adab mungkin kalau kita menyebutnya. Izinlah Abu Bakar untuk memberikan pelajaran kepada putrinya. Diizinkan masuk oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Abu Bakar mendekat kepada Aisyah mau memukul Aisyah. Kalau sekarang rejal-rejal ada mertua mau mendidik anaknya, apa yang kita lakukan? Fadhal ammi, ada memang perlu dididik hari ini. Kita tidak akan pasang badan. Hadza nabiyuna sallallahu pasang badan, dia mengatakan ini istriku. Dihalangi Abu Bakar, bapaknya dihalangi untuk menyentuh putrinya. Sallallahu ala nabiyina sallallahu hadza nabiyuna. Bagaimana engkau menjadi rejal yang hakiki? Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama harimnya. Kita kadangkala khair sama sahib kita, khair sama rekan-rekan kita, sama harim kita, ya hanu kita seperti macan, seperti singa. La khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Dan pernah Aisyah ditanya radhiyallahu taala anha, apa sih yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masuk rumah? Para sahabat tahu ketika Nabi alaihi salatu wasallam menjadi panglima perang. Para sahabat melihat ketika Nabi alaihi salatu wasallam sidak di pasar. Mereka melihat ketika Nabi alaihi salatu wasallam menjumpai tamu-tamu dari kerajaan-kerajaan. Yang mereka ingin tahu gimana Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau di rumahnya. Kata Aisyah, kana fi mihnati akhli. Beliau bantuin urusan harimnya.
Yakhitu na'lau, sandalnya suwek, robek, dijahit sendiri. Timba di rumah rusak diperbaiki, kambingnya diperah sendiri sallallahu alaihi wasallam. Sebagian kita beranggapan kalau Rajjal masuk dapur, apa kata kita? Aib. Wain aib hadal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allamana a'zama dars. Dan kalau bicara Rajjal, kan Rajjal ini punya kedudukan, Ustaz. Ya, satu lebihnya dari perempuan. Satu. Kata Allah Azza wa Jalla, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah. Dan Rajjal itu punya satu pangkat lebih di atas wanita. Wallahi jemaah, kita semua tanpa terkecuali akan lewat sirat yang berada di atas neraka jahanam. Allah sudah membuat keputusan, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada satupun di antara kalian kecuali pasti ngelewatin itu neraka. Para rasul melewatin itu neraka. Itu sudah keputusan Allah. Terus siapa yang selamat? Tsumma nunajjil ladzina taqau. Yang bertakwa lagi yang diselamatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan buat para wanita, kalau suaminya tidak ada di rumah, maka jaga kehormatan dirimu dan jaga harta suamimu. Aku doakan semoga rumah tanggamu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.